Jadi ini dari usulan masyarakat petani mengusulkan agar jalan usaha tani perlu dinormalisasi. Dulunya kan jalan ini selebar 3 meter. Desa Kalipancur, surga tersembunyi di Kabupaten Pekalongan. Hamparan sawah hijau sejauh mata memandang, diapit perbukitan yang menawan. Sungai-sungai irigasi mengalir dengan lancar, memberi kehidupan pada tanaman padi yang tumbuh subur. Pemandangannya begitu indah, menenangkan, dan memanjakan mata. Inilah Desa Kalipancur, salah satu lumbung pangan Kabupaten Pekalongan yang membanggakan. Dengan luas lahan pertanian lebih dari 250 hektar, desa ini menjadi bukti nyata ketahanan pangan dan keindahan alam yang harmonis. Keindahan alamnya yang memesona, dipadu dengan kesuburan tanahnya yang luar biasa, menjadikan Desa Kalipancur destinasi yang layak dikunjungi dan dijelajahi. Inovasi menuju kesejahteraan, normalisasi jalan usaha tani Desa Kalipancur. Berawal dari keluhan dan masukan para petani, Kepala Desa Kalipancur, Bapak Muhroji, menggagas sebuah program inovatif untuk pemberdayaan ekonomi kerakyatan. Normalisasi jalan usaha tani Blok Galuran. Jalan usaha tani ini, yang sebelumnya selebar 3 meter dan sempat mengalami kerusakan, membentang sepanjang 1 km ke utara dari tepi desa. Setelah berdiskusi dan berkonsultasi dengan Badan Permusyawaratan Desa dan gabungan kelompok tani setempat, program tersebut langsung direalisasikan. Dengan semangat swadaya dan gotong royong warga Desa Kalipancur, jalan tersebut kini telah dikembalikan pada kondisinya semula, lebar dan layak untuk dilalui. Perbaikan jalan ini memudahkan akses petani menuju lahan pertanian mereka dan meningkatkan produktivitas pertanian Desa Kalipancur. Program ini membuktikan bahwa dengan kerjasama dan kepemimpinan yang visioner, kesejahteraan masyarakat dapat dicapai. Nama saya Nuri Rosada. Saya di sini diberi amanat dan tanggung jawab untuk sebagai ketua Gakpoktan atau gabungan kelompok tani, gabungan dari poktan-poktan yang ada di Desa Kalipancur. Ya, saya sangat senang sekali Mas, karena dengan adanya perbaikan atau normalisasi jalan itu, para petani akan mudah untuk membawa pupuk, membawa gabahnya untuk ke tempat yang diinginkan itu. Ya, kita harus bisa gimana ya, bersaing lah untuk masalah pertanian, karena di sini sangat strategis dan sangat bagus untuk penghasilan sumber daya pertaniannya. Apalagi tanah di sini tuh bagus untuk padinya itu. Daripada daerah di kabupaten yang lain, otomatis kita harus memberi fasilitas kepada petani supaya bisa bercocok tanam lebih bagus lagi. Inovasi lainnya di Desa Kalipancur datang dari Nuri Rosada, Ketua Gapoktan Tani Utomo. Semenjak dilantik beberapa waktu lalu, beliau langsung menyelenggarakan beberapa program inovatif untuk meningkatkan produktivitas pertanian. Salah satu program unggulannya adalah sayembara perburuan tikus sawah, hama utama yang mengganggu pertanian di Desa Kalipancur. Untuk pertama, sejak saya dilantik, itu pertama kali saya bikin
kerjasama dengan desa tentang sayembara tikus. Sayembara tikus itu kita beli per kepala tikus itu 1.250. Kalau berarti 1.000 tikus berarti 1.250.000. Nah, terus yang program yang keduanya normalisasi ini kita kerjasama dengan desa dengan dana swadaya masyarakat atau kelompok tani itu kembangkan untuk normalisasi dan pemberantasan tikus. Itu program kita ya. Nanti selanjutnya mungkin ada program lagi. Ya, semoga warga di sekitar, khususnya untuk para petani yang ada di desa Kalipancur, mudah-mudahan dengan adanya sayembara tikus, bibit padi yang disebar aman dan apa ya, kondusif lah, biar tidak diganggu tikus ya. Untuk normalisasi jalan, mudah-mudahan warga menjadi lebih mudah untuk menggunakan jalannya itu. Jadi dulunya kan ada yang jatuh, ada yang kepleset, ada yang kepelarak di siar atau di wangan atau di sawahnya ya. Mudah-mudahan untuk normalisasi ini kita tidak melihat situasi atau kondisi yang kayak gitu lagi. Mudah-mudahan masyarakat senang dan gembira dengan adanya program tersebut. Kepala Desa Kalipancur, Bapak Muhroji, berharap dari program normalisasi ruas jalan usaha tani ini, masyarakat dapat merasakan manfaat yang nyata. Mulai dari kemudahan mengangkut sarana produksi pertanian, hingga kecepatan dalam mengambil hasil bumi dari lahan pertanian di Desa Kalipancur. Nama saya Muhroji, Kepala Desa Kalipancur. Ini program normalisasi jalan sawah. Jadi ini dari usulan masyarakat petani mengusulkan agar jalan usaha tani perlu dinormalisasi. Dulunya kan jalan ini selebar 3 meter. Yang menjadi motivasi itu setiap kali musim panen itu dari petani untuk membawa hasil panen itu sangat kesulitan. Jadi jalannya terlalu sempit, itu yang pertama. Yang kedua, ketika musim tanam mau pupuk, membawa pupuknya juga sangat sulit. Dan selanjutnya ketika panen juga, sekarang kan panennya pakai mesin kombi. Nah, kombinya untuk lewat juga sangat susah. Bisa sampai ke sana harus melewati sawahnya orang dulu. Keinginan harapan kami kalau jalan ini sudah normal, sudah selebar 3 meter, jangan seperti dulu. Itu dulu proses penyempitan itu berawal dari jalan pertama banyak rumput, sehingga para petani bagus tujuannya untuk membersihkan rumputnya pakai cangkul. Tapi setelah dicangkul tidak dikembalikan lagi, tidak dipopok lah namanya dengan tanah yang baru, sehingga makin tahun tambah menyempit. Nah, harapannya itu harus dirawat bareng-bareng, jangan seperti yang sudah terjadi dulu. Ini rencana ke depan semua jalan usaha tani harus diperbaiki, harus dinormalkan. Itu banyak, ini ruas Kalipancur aja untuk persawahan kan ada 250 hektar. Kurang lebihnya 250 sampai 280 hektar lah itu untuk persawahan. Jadi ini mungkin membutuhkan waktu yang lama kalau untuk memperbaiki atau menormalkan jalan usaha tani di Kalipancur. Nah, ini kalau yang di blok Galuran ini berarti anggaran dari swadaya masyarakat. Saya sangat senang. Ini saja, ini program dadakan ini seperti tahu bulat, tidak diprogramkan jauh-jauh, itu tidak. Jadi langsung pada tahun ini programkan langsung selesai, sebab
sini sangat-sangat darurat kemarin ketika panen kemarin. Ini kita mengundang alat berat, namanya apa ya, Biglo apa ya namanya. Nah, kita mengundang alat berat dari luar. Ini kurang lebih 5 hari selesai. 5 hari selesai. Kita juga pakainya pakai harian atau jam-jaman, kita bayar Biglo itu. Informasi per jamnya 125.000 untuk sewa alat. Terus untuk operator untuk solar 300.000 per hari, untuk operator 300.000 per hari. Berarti kalau kita 1 hari 8 jam lah, berarti 125 kali 8 ditambah 300 untuk solar, ditambah 300 untuk uang makan operator. Bapak Muhroji berharap warga dapat bergotong royong untuk berperan aktif memajukan Desa Kalipancur. Seiring dengan program nasional Koperasi Desa Merah Putih, beliau juga berharap dengan ditingkatkannya fasilitas dan sarana prasarana pertanian di desanya, usaha pertanian dapat berkembang lebih pesat dan bisa menjadi sumber ekonomi unggulan yang turut diikutsertakan dalam program pengembangan desa melalui dukungan Koperasi Desa Merah Putih. Apalagi ini kan Pak Presiden juga lagi memprogramkan Koperasi Merah Putih. Alhamdulillah di desa kami sudah terbentuk kepengurusannya dan sampai saat ini masih proses ke NPAK. Jadi masih proses pembuatan badan hukum sampai saat ini. Ini ke depan. Kalau jalan ini sudah saya normalkan, untuk di tahun depan akan kami programkan pengerasan jalannya, baik itu nanti sirtu atau nanti bisa langsung pakai ready mix, itu nanti belum kami rembuk sama BPD belum. Harapannya ya warga itu harus saling gotong royong untuk membantu untuk membuat Kalipancur yang baik. Harapan kami kepada warga kayak gitu ya. Pesan untuk kepada warga masyarakat Kalipancur, khususnya petani, ini berhubung ini untuk normalisasi jalan usaha tani, rapatlah jalan ini dengan baik, jangan seperti yang lalu, intinya jalannya habis dengan sendirinya. Jadi kami dari desa sudah memberikan patok di sawah para petani. Harapan petani agar jangan menghilangkan batas tanah itu. Intinya gunakan tanah panjenengan, jangan sampai menghilangkan atau menyawah di jalan usaha tani tersebut. Dengan semangat gotong royong dan dukungan Koperasi Desa Merah Putih, masa depan Desa Kalipancur akan lebih cerah. Mari kita ciptakan pertanian yang berkelanjutan dan sejahtera untuk generasi mendatang.